ada pesan yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Yang pesan ini jangan sampai sekali-sekali kita meninggalkan, dan pesan ini terus nanti kita pesankan kepada anak cucu kita sampai nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, nenek moyang kita dulu berpesan bahwa agar kehidupan kita di dunia ini bisa stabil, artinya tidak menemui hambatan, tidak menemui apalagi menemui kegagalan, tetap bisa berjalan dengan bahagia. Ini ada 3 perkara yang harus diperhatikan, dan jangan sekali-kali 3 perkara ini diabaikan. Ini pesan daripada nenek moyang kita. Apa itu? Yang pertama, kita jangan sampai berhubungan dengan polisi. Polisi, tentara nggak apa-apa. Maknanya berhubungan dengan polisi itu kita hidup di dunia ini jangan sampai berurusan dengan polisi, mempunyai masalah tentang hukum. Oh, hukum. Berarti sama pengacara juga, sama hakim juga. Iya, kita nggak usah kenal, nggak apa-apa. Nggak usah kenal. Nggak usah kenal, ngapain kenal mereka? Kenal. Jadi hidup Kenal kita jadi mulai hakim. dari lahir sampai mati nggak kenal sama Pak Hakim, nggak kenal sama Pak Jaksa, nggak kenal sama polisi. Berarti hidup kita ini tidak pernah berurusan dengan hukum. Nah, ini Kalau damai. misal ya kan itu kita kayak kena kasus kan, itu contohnya. Ya, itu pasti Kalau kena misal kita kasus. pengen jadi hakim, jadi polisi, jadi itu gak apa. Ya kita pengen Pengacara. jadi polisi ya nggak apa-apa, pengen jadi hakim, pengen jadi jaksa, pengacara, penting jangan nggak jadi apa-apa. tersangka. Tapi yang pasti kita tidak punya urusan dengan hukum. Oh, yang penting nggak pakai baju oranye. Ini harus dijaga. Jadi pesan nenek moyang kita hidup dari mulai lahir sampai mati tidak pernah berurusan dengan hukum. Artinya hidup ini tidak punya kasus macam-macam, kita tidak punya kesalahan, Tidak melanggar. kita hukum. tidak melanggar hukum. Ini yang harus dipegang. Jadi tenang kalau nggak pernah berurusan sama hukum. Ya, tenang hidupnya gitu. Ya hidup itu tenang. Karena apa? Kalau Bapak pelajari sampai detik ini, banyak orang-orang berurusan dengan hukum. Ini karena memang dia itu melakukan sebuah pelanggaran hukum. Jadi sebelum dia melakukan pelanggaran hukum tadi, dia tidak mempelajari apa yang dia lakukan. Misalnya mencuri. Ya, mencuri. Misalnya banyak mencuri. kasusnya. Ini kan mencuri ini kan melanggar hukum. Nah, sebelum dia mencuri, dia tidak pernah belajar tentang bagaimana menjadi maling yang profesional. Emang ada Oh ya harus, maling itu harus profesional. Nah, kalau dia mempelajari menjadi maling yang profesional, ini nanti pada saatnya dia tertangkap, dia juga enak. Pada saatnya dia nanti mendapat hukuman, dia juga enak. Karena apa? Karena dia sudah mempelajari tentang pencurian secara profesional. Itu tetap pusing nggak sih hidupnya? Itu enggak. Wong Kan mempelajari cara jadi menjadi maling kan dia harus punya ilmu yang berarti harus punya jam terbang tinggi. jangan terbang tinggi. Jadi belajar. Jadi dia harus mempelajari bagaimana mencuri yang aman, bagaimana mencuri yang tidak bisa ketahuan, bagaimana dia mencuri agar tidak tertangkap. Wong ini mempelajari mencuri biar tidak ketahuan, ini saja memakan waktu yang lama. Iya, tapi sekalinya gagal udah selesai. Apa? Sekalinya gagal nyoba di awal kan Ini kan tahapan-tahapan, ini baru Bapak contohkan misalnya kejahatan mencuri ya. Ya. Ini belajar
mencuri agar tidak ketahuan ini memakan waktu. Ayo, Iya, menurut kamu mencuri yang tidak ketahuan itu yang bagaimana? mencuri hati orang. Wah, ini dipelajari dulu. Jadi kalau sudah benar-benar dia bisa, aku mencuri ini tidak ada yang tahu, barulah mencuri. Tapi kalau masih ragu-ragu, wah gimana nggak ada yang tahu kan Allah pasti tahu. Menurut Nah, jangan mencuri dulu. Berarti pelajari ilmu mencuri secara maksimal mungkin sehingga nanti menjadi sarjana maling ya. Kalau sudah Sarjana ya menjadi maling Itu yang ada sekolahnya. profesional. Nah, kalau sudah menguasai ilmu tentang permalingan tadi, pencurian tadi, dan sudah mengetahui nanti akibatnya bagaimana, resikonya bagaimana, nanti di akhirat bagaimana, monggo kalau mau melakukan pencurian. Nah, kan sekarang kan banyak maling tertangkap itu karena dia tidak belajar dulu. Banyak koruptor ketahuan karena dia tidak belajar dulu. Banyak kejahatan-kejahatan yang terbongkar, terendus oleh polisi. Banyak kejahatan-kejahatan yang terkuak, tertangkap itu karena mereka tidak belajar dulu. Kalau mereka mau belajar, ini tidak mungkin akan terjadi istilahnya penangkapan. Paham nggak? Itu nggak perlu belajar ya sih. Yang penting punya orang dalam. Kok orang dalam gimana ya harus Yang belajar. berpihak sama mereka. Ya enggak kok. Ya itu harus dipelajari dulu lah. Waktu untuk mempelajari ilmu semacam itu tidak cukup 20-30 tahun. Pelajari keburu dulu habis semua. Nah, kan yang penting nanti tidak tertangkap. Dah, kembali pada masalah tadi yang Bapak bilang. Jadi hidup ini satu, jangan sampai berurusan dengan hukum. Ini hidup ini akan nyaman, akan damai, tidur kita pun juga akan nyenyak. Bahkan digigit nyamuk ini tidak pernah terasa kalau tidak berurusan dengan hukum. Terus yang kedua, ini pesan nenek moyang kita. Yang kedua, Agar kamu di dunia tetap enjoy, tetap damai. Ini jangan sekali-sekali kamu berurusan dengan dokter. Jadi dokter monggo, kenal dokter monggo. Tapi jangan berurusan dengan dokter. Artinya hidup jangan punya penyakit. jangan sakit. Nah, jangan punya penyakit. Jagalah kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah, pola makan diatur. Pola pikir juga diatur. Karena kesehatan Jenis fisik makanan juga. kesehatan fisik ini kan kata mereka yang tahu ini kan tergantung bagaimana manusia itu dalam pola makannya, terus bagaimana manusia itu dalam pola berpikir. Ini harus dijaga kesehatan. Nah, kalau kita hidup di usia 20 tahun sudah berurusan dengan dokter, kita sering mondar-mandir ke rumah sakit, ya capek pusing, penyakit kita kumpuli. Justru malah kalau punya penyakit ini menjadi sebuah kebanggaan. Wah, saya kena penyakit ini ya. Emang ada. Ya banyak sekarang orang sakit sudah dimasukin selang saja dia masih selfie kok. Di-share kemana-mana, katanya mohon doa restu, tapi yang sebetulnya mohon bantuan duit. Nah, ini kan banyak orang sakit terus selfie itu. Tahu. Agus. Nah, ini loh. Jadi ini pola makan, ya pola makan harus dijaga benar-benar. Kalau itu bukan makanan manusia jangan dimakan. Ya iya. Ya jelas ini. Karena makanan Aspal jangan dimakan. Besi jangan dimakan. Zat besi boleh. Nah, terus
yang bukan haknya ya jangan dimakan. Ini ada hak fakir miskin, jangan dimakan. Ada hak yatim piatu, jangan dimakan. Pola makan harus dijaga. Tapi jenis makanannya kan juga. Yo, jenis makanan ya perlu diperhatikan juga. Tapi jenis makanan yang menyehatkan itu jenis makanan yang tidak bikin kantong kita kering. Kalau jenis makanan kok bikin kantong kita kering ya kapan sehatnya? Ya kita sesuaikan gitu loh. Misalnya pendapatan kita sekian, ya kita sesuaikan. Berarti makan saya ini yang harganya tidak melampaui pendapatan. Nah ini yang sehat. Lah kalau kita kok misalnya pendapatannya sedikit tapi makannya harus yang enak, makannya harus daging, ya hidup ini hanya makan tok kita. Oh iya, yang suka pilih-pilih makanan. Nah ya banyak orang yang kayak gitu, makannya enak tapi pakaiannya compang camping. Mungkin makanannya dia enak tapi pendidikannya dia nggak mampu membiayai anak-anaknya untuk sekolah, cuman makanannya enak. Ini banyak orang yang kayak gitulah. Ini pola makan kita atur. Makan itu menunggu kalau kita lapar Dan berhenti sebelum kita merasa kenyang. Berhenti. Ini pola makan yang baik. Cara makan yuk kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Gimana Rasulullah makan? Ya makannya kan pakai jari. Nah, jari ini 3 jari agar yang keambil ini cuman sedikit. Nah, tapi 3 jari juga bukan berarti piringnya ditaruh depan mulut terus gini. Ya, ini bukan gitu. Masuknya lebih banyak. Nah, terus ya itu yang langsung ditelan ada. Apa? Yang makan langsung ditelan. Ya sekarang banyak di konten kreator makan langsung ditelan gitu. Ya makan harus dikunyah dulu. Kalau langsung telan nggak sehat ya? Kalau langsung telan kan yang nggak punya gigi kayak bapak langsung telan. Memang dikunyah nggak bisa. Ayo capek ngunyahnya. Itu lah cari makanan-makanan yang langsung ditelan nggak masalah. Cuman ajaran Islam ini ya harus dikunyah dulu. Memang kita dikasih gigi ini untuk mengunyah. Pola makan ya. Ya, ini harus dijaga ini agar makanan kesehatan yang sehat tanpa kimia, tanpa apa itu pestisida itu mahal. Ya kita tuh kalau mikir makanan jangan mikir racun. Itu kan racun. Kalau kita mikir makanan jangan mikir racun. Yang penting suci halal. Nah, makanan itu suci halal. Karena apa? Orang yang makanannya halal maka hatinya akan bersih. Kalau hatinya bersih maka sulit untuk berbuat maksiat. Berpengaruh besar. Kalau yang kita makan ini bersih ya, yang kita makan ini suci halal, kita mau maksiat itu peluangnya tipis. Kita mau berbuat dosa itu nggak ada faktor pendukung. Kalau yang kita makan itu halal. Lah kalau yang kita makan haram, kita tidur saja bisa maksiat toh. Kalau yang kita makan itu haram, peluang untuk menciptakan dosa sangat besar. Faktor-faktor yang mendukung kita terjerumus dalam kemaksiatan juga terlalu besar. Kalau yang kita makan itu haram. Jadi pola makan ini harus kita jaga. Nah, haram jenisnya sama haram cara mendapatkan. Nah, haram jenisnya, yo makan kadial jelas. Nah, cara mendapatkannya, misalnya kita mendapatkan uang dengan cara judi online. Nah, itu jelas haram. Kok itu dimakan? Ya sudah, kita berpotensi besar untuk melakukan kemaksiatan. Rasa takut diri kita pada Allah akan semakin menipis, lama-lama akan hilang. Rasa takut kepada Allah kalau sudah hilang, ya jadilah dia sebagai orang pendosa, sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang tidak layak untuk dikatakan manusia. Dah, pola makan harus dijaga. Halal sucinya harus dijaga. Gizinya juga harus dijaga.
jaga. Pola pikir ini agar sehat itu tadi. Karena kalau hidup kok berurusan dengan dokter, berurusan dengan rumah sakit, puyeng hidup ini ya. Hidup ini harus sehat. Terus apa? Tadi pola pikir. Nah, pola pikir kita harus sederhana. Kenali siapa kita dulu. Kita ini siapa? Anak siapa? Ini kita kenali. Oh, saya ini hanya orang biasa. Saya anak dari ini kita kenali. Jadi cara kita berpikir juga sesuai dengan diri kita, sesuai dengan derajat pangkat kita. Loh, kalau itu dalam cerita pewayangan itu kan ada istilahnya manusia itu dibagi-bagi kastanya, apa itu derajatnya. Ada Brahmana, ada Ksatria, yang paling bawah itu ada Sudra, itu rakyat jelata. Nah, ini pola pikir. Kalau kita sebagai Sudra, lah kok kita mikir bupati? Ini ya kita pola pikirnya sudah keluar. Loh, tukang kayu? Ngapa? Tukang kayu mesti jadi presiden. Tukang kayu? Ya itu kan Jadi presiden. Urusan dia. Cuman kita berpikir pola pikir kita itu kita tata. Kalau memang kita itu mau menembus batas sampai pada titik ke sana ya silahkan. Tapi kalau enggak kan kita kan. Nah, misal ini satu contoh pemilihan kepala daerah. Yo kita sebagai rakyat kan kita tinggal milih. Udah milih si A, toblos. Udah milih si B, toblos. Selesai. Ya. Tugas kita kan hanya sampai di situ lah. Kalau kita bingung siapa yang mau dipilih, ya kita ikuti para kiai, kita ikuti para ulama. Beliau menyarankan untuk memilih yang mana. Udah selesai. Rekam jejak. Ya, rekam jejaknya. Kita nggak perlu terlalu ke dalam. Kalau kita terlalu ke dalam, kita ini pola pikir kita ini yang kelewatan. Nanti kita bisa stres sendiri. Jadi kalau kita nanam singkong, hanya 100 batang. Lah, pola pikir kita berpikirlah untuk membuat gedung. Andai nanti singkong saya ini sudah waktunya panen, saya mau bikin gedung. Andai kata nanti singkong saya ini sudah panen, saya mau bikin apalah makanan yang dari singkong. Atau mau saya jual. Nanti duitnya untuk beli pakaian misalnya. Ini pola pikir yang pas, pola pikir yang sederhana. Karena harga singkong tadi bisa untuk beli baju, harga singkong tadi bisa untuk beli celana, atau singkong itu tadi sendiri bisa untuk bikin gedung. Tapi kalau kita nanam singkong cuma 100 pohon, kok berpikir kita nanti kalau sudah panen saya mau beli helikopter. Lah ini loh pola pikir yang keliru. Nah, lain halnya kalau nanamnya singkong itu satu pulau, nah, mungkin dia berpikir semacam itu. Jadi pola pikir ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemampuan. Jangan kita menembus batas yang batas tadi dimiliki oleh orang lain, bukan batas kita. Jadi nanti ya stres itu tadi. Nah, ini jatuhnya nanti juga sakit. Nah, kalau hidup berurusan dengan rumah sakit, hidup berurusan dengan dokter, ini hidup tidak akan pernah bahagia. Ini yang kedua. 3 itu ternyata berhubungan ya. Kalau misalnya stres, nanti pola makannya nggak teratur, terus sakit, terus butuh duit, terus pinjol. Nah, akhirnya pinjol, terus nanti wah nggak bisa bayar, yo di penjara enggak, cari tali gantung, atau enggak cari dukun. Nah ini kan sudah jalan-jalan sesat semua. Makanya ini harus kita jaga. Ini pesan-pesan dari simbah-simbah kita dulu. Yang ketiga, nah perlu diperhatikan lagi. Tadi yang pertama apa? Jangan berurusan dengan hukum. Yang kedua, jangan berurusan dengan urusan kesehatan dokter. Obat mengobat nggak usah, kita nggak usah kenal dokter, nggak apa-apa, yang penting sehat.
orang pintar termasuk dokternya. Orang pintar termasuk dokter gimana? Orang pintar itu dukun dong, bilangnya orang pintar. Wah, itu cuman istilah saja. Jadi, ya dokter itu orang menurut Bapak dokter itu ya orang yang paling pintar. Iya, tapi kan orang-orang lebih memilih ke dukun dibanding ke dokter. Wong dia itu nggak menyembuhkan penyakit, dokter itu nggak menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan Allah. Yang menyembuhkan Allah. Cuma yang nerima duit dokternya, nah, kan pinter loh. Yang menyembuhkan itu Allah, kok yang menerima duit dokternya. Berikhtiar kan dokter. Nah, dokter kan hanya sebatas dia saja tanya yang dirasakan apanya, tanya kok. Kalau ditipu saja dia nggak tahu. Sakit kepala bilang sakit perut, dokter nggak tahu. Oh iya, cuman pinter. Jadi yang nyembuhin Allah, yang terima duit dia. Nah, udah. Yang kedua, yang ketiga, ini hidup agar tetap nyaman, damai, tidak bermasalah. Kita jangan sekali-kali berurusan dengan bank. Nah, bank itu tempat orang menyimpan uang itu. Maksudnya kita jangan kebanyakan hutang, apalagi hutang ke bank, ya toh? Riba kan. Nah, ribanya. ya macam-macam itu hukumnya. Jadi hutang itu boleh. Misal kita mau hutang ke bank lah katakanlah. Tapi dipersiapkan. Nanti misalnya hutangnya 10 juta. Nah, 10 juta ini kita itu sudah menyiapkan sesuatu yang nanti untuk mengembalikan. Jadi kita hutang ke bank itu karena kita misal Bapak ini butuh uang tunai. Nah, uang tunainya di rumah nggak ada 10 juta. Nah, Bapak pinjam ke bank, pinjam uangnya 10 juta. Tapi Bapak punya tanah, punya sapi, punya perhiasan, punya macam-macam yang nilainya lebih dari 10 juta. Jadi nanti kalau pada saat mengembalikan, Bapak ini mampu untuk mengembalikan. Seandainya tidak dapat duit, Bapak bisa jual tanah, Bapak bisa jual perhiasan untuk mengembalikan. Nah, cara hutang yang demikian ini hutang yang sehat. Tapi kalau kita hutang ke bank, lah kita belum punya wacana, belum punya gambaran bagaimana nanti cara kita mengembalikan, sementara kita tidak ada apa-apa. Nah, ini hutang yang rusak. Jadi dia hutangnya tidak sah. Orang hutang itu dia sudah punya angan-angan atau punya wacana, punya gambaran yang jelas di dalam mengembalikan. Misal ya kayak tadi Bapak contohkan, misal saya hutang uangnya 1 juta. Nah, sebentar lagi saya panen. Kelihatan padinya kelihatan atau panen ketela-ketelanya kelihatan. Cuman ini saya butuh uang sekarang, cuman padinya belum waktunya panen. Nanti kalau sudah panen saya kembalikan. Nah, ini hutang yang sah semacam itu. Kalau nggak ada gambaran, nggak ada wacana yang jelas untuk mengembalikan, ini hutangnya tidak sah. Dan kalau hutang tidak sah, yo nanti apa-apanya jadi nggak jelas. Misal hutang itu untuk usaha, usahanya jadi nggak jelas. Halal atau haram itu jadi nggak jelas. Hutang ya khusus ke bank atau ke orang juga? Hutang, ini judulnya hutang. Oh, hutang. Entah ke bank atau entah ke siapa saja. Orang hutang, orang diperbolehkan hutang, ini kalau dia punya sesuatu wacana atau gambaran yang jelas untuk mengembalikan. Kalau belum, misal pegawai negeri katakanlah, ini tanggal tua, ya toh, dia hutang 1 juta. Nanti kalau gajian saya kembalikan, kan gajiannya jelas. Walaupun belum menerima kan gajiannya jelas. Itu hutangnya sah. Lah kalau hutang yang selain itu yo nggak sah. Kalau hutangnya nggak sah, ya uangnya yo nggak sah juga. Lah nanti jadi remeng-remeng untuk apa-apa. Lah inilah nanti kalau untuk makan masuk perut ya remeng-remeng juga. Lah maka dari itu siapa saja boleh hutang. Cuman cara hutangnya pelajari dulu syariat. Orang memberikan hutangan ini kan lillah.
asal mulanya ada yang namanya hutang. Ini orang menghutangi, memberikan hutangan itu lillah karena Allah. Jangan dijadikan profesi, jangan dijadikan mata pencaharian. Jadi kamu misalnya menghutangi saya uang, itu lillah. Jadi menghutangi 10 juta, ya tidak mengharapkan lebih dari 10 juta. Nanti dalam pengembaliannya yang diharapkan adalah ridho dari Allah, pahala dari Allah. Cuman kalau tiba-tiba saking baiknya Bapak, ini uang yang kemarin 10 juta saya kembalikan. Nah ini sebagai rasa terima kasih, saya kasih kamu 500 lah, itu boleh, itu sangat boleh. Tapi 500 itu tidak ada dalam persyaratan di awal. Kalau kamu memberikan hutangan 10 juta terus kamu bilang nanti kalau mengembalikan saya kasih tambahan 500 lah, itu jelas riba. Jadi enak kalau semuanya hidup. Jadi enak, yang hutang hidup semuanya, yang dihutangi juga hidup semuanya enak. Bahkan lebih enak itu misal ya ini ya. Jadi kamu menghutangi saya 10 juta dengan persyaratan nanti saya mengembalikannya 10 juta 100 misalnya. Ini kan yang 100 kan jadi tidak enak. Tidak jelas. Ya toh? Padahal cuma nilainya 100. Loh, kalau saya hidup, kalau saya waras, nanti saya tanpa ada embel-embel di muka, nanti saya mengembalikannya 10 juta ya loh. Saya tambahi 1 juta, kan lebih enak itu. Jadi nggak memberatkan. Nggak memberatkan, lebih enak itu. Makanya yang hutang ini sehat jasmani dan rohani, yang memberikan hutang juga sehat jasmani dan rohani. Ini insya Allah damai sejahtera. Tapi kalau hutang itu untuk keinginan boleh nggak sih, bukan untuk kebutuhan? Boleh. Tapi itu syaratnya, yang untuk mengembalikan sudah ada di depan mata. Lah paling enak itu kalau hutang itu yuk kita hutang Bapak itu, kalau hutang yuk bisa Bapak hutang 1 miliar ya, begitu terima langsung kembalikan, enggak apa-apa. Nah ini kan yang namanya hutang itu kan harus dipelajari, saya ini sah tidak kalau hutang. Ini kemarin baru ada kasus apa ya yang lumayan viral. Itu ada suami istri pasangan baru menikah. Nah dia itu udah dimodali sama orang tuanya buat nikah 200 juta. Nah, tapi dia tuh ngerasa kurang gitu loh untuk membuat pernikahan yang impiannya. Makanya dia ngajukan pinjaman ke bank 150 juta. Tapi ternyata pas nikah si pasangannya juga punya utang yang belum dibayar, kripto apa ya itu. Nah jadi waktu suami istri ini baru menikah, mereka sama-sama punya utang masing-masing gitu loh. Jadi awal-awal menikah bukannya untuk apa ya happy-happy, malah mereka mati-matian untuk itu membayar utangnya. Nah itu apa? Untungnya orang tuanya bantuin, soalnya utangnya kan ke bank ya, jadi ya ada bunganya lah, ada waktunya, tenggatnya. Nah itu ya, terus yang ditanyakan ya itu kasus sekarang kan banyak. Nah itu kan itu. Kalau kita bahas orang-orang yang di luar, yo kita capek. Itu kan orang-orang yang di luar kita kan kayak gitu. Ini orang-orang yang di dalam aja yang kita bahas. Jadi itu sebenarnya kalau itu orang dalam, kalau itu orang-orang kita, orang-orang Islami itu yo gimana? Itu perlu dibedah otaknya. Mungkin ada saraf yang kejepit atau apa. Lah, wong nikah itu kan enak. Gratis, nikah ya? Itu kan gratis. Iya kan? Ya. Terus misalnya resepsi, yang disunatkan untuk walimah itu siapa? Kan pengantin pria. Oh pria? Iya. Itu nggak disunahkan? Siapa yang bilang? Yang nyuruh siapa? Apalagi mertua siapa? Apalagi dia ngadain pesta dengan hutang, ini siapa yang nyuruh? Dia ngadain pesta dengan uang hutang, siapa yang nyuruh? Terus nanti yang untuk mengembalikan gambarannya tidak jelas, yaitu nanti dari uang sumbangan. Wah itu malah
lebih parah lagi. Jadi hidup ini sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan oleh agama kita, yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka kita akan selamat dunia sampai akhirat insya Allah. Tapi kalau kita segala sesuatunya hanya diotak-atik dengan otak kita yang kotor ini, langkah hidup kita disesuaikan dengan nafsu dan keinginan kita yang banyak dominan yang banyak didominasi oleh setan ini, maka hidup kita tidak mungkin menemukan sebuah kebahagiaan, tapi yang ketemu adalah kesengsaraan dunia sampai akhir. Tadi kan dibilang kalau tidak usah berhutang gitu loh. Nah, untuk bahagia ada lagi satu, nggak usah berhutang sama orang yang hutang. Soalnya kebanyakan orang yang hutang ke kita itu kalau ditagih lebih galak. Jadi kita lagi butuh-butuhnya dia malah. Maka itu pesan nenek moyang kita, jangan berurusan dengan bank. Artinya hidup ini jangan sampai punya hutang. Kalau kita ke bank, kalau kita ke bank itu kita nabung gitu loh. Kan lebih keren kalau kita nabung daripada kita pinjam. Jadi diusahakan hidup ini jangan sampai hutang kepada siapapun, apalagi hutang kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.